Cek cek. Oh iya benar. Kita kita mulai nih. Kok saya grogi ya? Saya agak-agak grogol gitu loh. Udah lama soalnya nggak kesini jadi grogol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu rabbi zidni ilma warzuqni subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, turunkanlah kebaikan yang banyak untuk kami, sungguh kami sangat butuh kepadamu ya Allah. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Semangat Amma. Oh, gitu dong, cakep kan, cakep banget sih nih yang datang. OMG. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul bareng lagi bersama Majelis Taklim Fatihah Husna di An-Nabawi Banjarwijaya tepatnya. Mudah-mudahan yang datang, yang ketempatan semuanya guru-guru, ustadz, ustazah yang sudah hadir di sini, ketua Majelis Taklim, ketua geng, ketua arisan. Kita doain biar pada berkah rezekinya, sehat badannya, dimudahin urusannya, disolahin anak-anaknya. Ya, bener nggak? Biar sehat badan, sehat badannya, sehat lahir batinnya. Karena sehat itu mahal, ya nggak? Sehat itu bergizi, bergizi. Itu aja harus yang kadang-kadang buah aja satu biji berapa ya, apel? Mahal. Jadi sehat itu mahal, sakit itu lebih yang lebih mahal lagi sehat disakitin. Yang sabar ya, yang lagi sehat disakitin. Yang sabar, amin amin ya robbal. Mudah-mudahan kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita doain yang pada punya cicilan segera terbayarkan, segera lunas. Utang-utang lunas, utang panci, utang magic jar, utang kompor, semuanya ya. Yang belum bayar listrik segera terbayar, belum bayar SPP segera terbayar, semuanya terbayar. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat. Manzaladzi yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali dengan izin Allah. Cinta Nabi enggak? Cinta Nabi enggak? Cinta Lulung enggak? Ih, lesbi. Oh iya sayang, cinta Nabi enggak? Ini kok ada, kayaknya ada sahabat saya jadi malu deh. Ya Allah, ini teman pesantren kita, gue malu jadinya. Sesama ustazah jangan mendahului ya. Ustazah Arsia. Jemaah, cinta Nabi enggak? Cinta Nabi enggak? Mudah-mudahan kita cinta Nabi, Nabi juga cinta sama kita. Kalau kita sama-sama cinta, insya Allah dapat syafaat. Tapi kalau kita cinta Nabi, Nabi nggak cinta kita, namanya apa? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Lalu ngomong, kita ini ngaji di sini harus apa dalilnya, masih inget nggak? Kenapa kalau ngaji harus happy, apa dalilnya, masih inget nggak? Tuh kan lupa.
Surat 10 ayat 58, ngaji harus gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Allah. Dia bengong. Terpesona. Terpesona, aku terpesona. Nggak boleh nyanyi di masjid. Tahu gue viral lagi. Selawatan ya. Ya mudah-mudahan kita diberikan syafaat, karena kalau kita ngaji di sini dinyatakan apa? Katakanlah dengan fadlillah, yaitu keutamaan dari Allah, wabirahmati dan rahmat dari Allah, fabizalika dengan semua yang Allah kasih itu, falyafrahu, maka kita harus bergembira. Tuh 2 3. Cakep begitu dong. Pokoknya kita harus happy walaupun kita banyak ujian, banyak cobaan. Palestina juga lagi banyak ujian, banyak cobaan. Tapi di Palestina mah enak, wafat syahid langsung surga. Lepas kita udah ngaji kemana-mana, walau alam. Mudah-mudahan kita disayang sama Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Burung gelatik makan ketumbar. Ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Luar biasa, Allahu Akbar. Gitu baru tuh, cakep tuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang 9 macam fitnah. Apa sih bulung arti fitnah? Fitnah itu kalau kata kitab Fathul Bari, gosok semakin kelihatan nggak emasnya. Nah, jadi fitnah itu adalah seperti emas yang semakin digosok semakin dia kelihatan emasnya, yang pertama. Yang kedua, fitnah itu ibarat emas, mau ditaruh di mana aja dia tetap emas. Maaf, ditaruh di tempat sampah tetap emas nggak? Ditaruh di toko yang mewah tetap emas nggak? Jadi orang kalau terkena fitnah, kalau emang dia itu emas, muslimah sejati, tidak akan merubah imannya. Karena iya udah kebal. Karena apa? Karena dia seperti emas, mau taruh di mana aja dia tetap kuat iman. Lah kita kan kadang-kadang kalau lagi hidupnya senang kita beriman, pas hidupnya susah kita langsung loyo. Ada juga ketika hidupnya susah dia dekat sama Allah, pas dia senang lupa. Bener nggak? Tapi kalau orang yang muslimah sejati, mau diuji apapun juga, mau difitnah apapun juga, dia tetap seperti emas. Nah, kita kira-kira kayak gitu nggak ya? Kita nih, termasuk saya, kita kira-kira Bunda Soleha. Insya Allah. Cuman kadang-kadang begini nggak? Oleng kan? Nah itu, jadi ada 9 macam fitnah yang ditujukan kepada muslimin muslimah, nggak cuma kita doang, bisa laki bisa perempuan. Itu yang akan kita kupas tuntas setajam silet. Ini kedengeran nggak sih mic-nya? Halo. Nggak nyala. Halo. Halo, ini aja dah. Jadi kira dia emas, itu arti fitnah. Nah kan kalau kita kan modelnya kalau al fitnah tuh asyadu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah apa? Fitnah yang bikin orang tadinya jujur, ini orangnya orang jujur nih, kalau difitnah tiba-tiba masuk ke penjara puluhan tahun, 30 tahun kan sampai mati, padahal dia tidak bersalah. Sedih banget gak sih kalau kayak gitu? Yang kita akan kupas adalah ujian. Nah, aku mau nanya, fitnah di sini kita mau ngomongin perempuan yang digodain sama laki-laki, atau laki-laki yang digodain sama perempuan. Kita ini maaf nih, maaf punten banget, maaf. Kita ngaji pun nggak lepas dari godaan. Gue mau nanya sama ibu-ibu nih, jujur. Hari ini ngajinya di mana? Banjarwijaya. Siapa yang ngisi? Ustadz titik-titik. Wah ganteng tuh. Datang berbondong-bondong. Datang deh tuh ya, alis di ukir, mata, belum mata ditempel-tempel, belum yang rontok.
Kalau rontok bukan karena kangen, kalau zaman sekarang karena lemnya kurang kenceng. Ya kan? Ya. Siapa yang ngisi? Ustadz Anu. Nah, ganteng tuh dia tuh. Datang masuk, bukan pelajaran, liatin mukanya. Ganteng banget. Ada gak kayak gitu? Saya mau nanya. Ngaku. Siapa yang ngisi? Ustadz Jalulung. Ah, males dia bawel. Giliran Ustadz aja girang. Giliran Ustadz Jalulung yang ngisi cuma segini. Giliran Ustadz aja sampai atas. Apa atas sono? Ganjen. Ya iyalah, gue ngeliat. Yuk kita kupas tuntas tata jam silat. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu agar dijauhkan dari fitnah. Yang pertama ya dibuka doanya adalah surat Yunus lagi ayat 85. Itu kita baca doanya dulu biar dijauhkan dari fitnah. Surat Yunus ayat 85. Kalau 58 ngaji harus gembi. Kalau 1085 doa biar dijauhkan dari fitnah ya. Coba dibuka yang udah ketemu 1085. Ya coba dibaca. Mana yang mau baca? Belum ada, belum ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Sadaqallahul azim. Lagi artinya. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin. Alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin. Ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari fitnah-fitnah, terutama fitnah yang datangnya dari orang-orang yang zolim, dizolimi maupun menzolimi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi fitnah itu digosok semakin kelihatan emasnya. Artinya kita nih sebagai orang beriman muslimah semakin diuji apakah dia tegar atau enggak. Kalau enggak tegar berarti emasnya udah hilang. Yang pertama, ada berapa tadi katanya? Ada 9, ingetin nih. Yang pertama, tingkatan orang yang pertama adalah tingkatan ketika dia difitnah, diuji. Jadi fitnah itu ujian ya, atau cobaan atau apalah namanya, mungkin musibah, bisa juga pokoknya godaan. Yang pertama adalah orang ketika digoda atau difitnah atau diuji, dia itu tegar, gak tergoda. Mau ada di dalam kamar berduaan pun tidak terjadi apa-apa. Kira-kira ibu kalau berduaan sama cowok yang ganteng, yang bukan mahram, tergoda nggak? Masa sih duitnya tajir melintir, beneran? Aku datengin orangnya nih. Gitu. Yang pertama adalah orang yang tegar ketika mendapatkan fitnah atau ujian. Siapakah dia? Kita buka suratnya, yaitu surat Surat 12 ayat 23. Berkatalah katanya, berkatalah ya. Ketika Zulaiha mendatangi Nabi Yusuf, dimasukin Nabi Yusuf ke kamarnya. Masuk nggak ke kamar tuh?
Nabi Yusuf ke kamarnya Zulaiha enggak? Yang ngajakin siapa? Zulaiha. Kira-kira ada nggak zaman sekarang cewek ngajakin cowok untuk kayak begituan? Kalau cowok katanya sugar daddy, kalau cewek sugar mami, kalau ente less sugar. Gitu ya. Coba dibuka surat Yusufnya ayat 23. Baca surat Yusuf ayat 23. Dan wanita Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu. Masuk kamar, pintu ditutup. Tok 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 tok, dikunci-kunci. Seraya berkata, marilah ke sini hai Yusuf. Gue nggak bisa ngebayangin tuh Nabi Yusuf masuk, pintu dikunci, cekrek 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 cekrek. Marilah Yusuf. Kayaknya Nabi Yusuf kayak gini deh, takut gitu ya. Karena si Zulaiha bilang mari. Kalau saya mungkin nggak begitu. Marilah kemari, hei 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 Ucup. Tapi sekarang ada loh lagu Yusuf yang sangat viral. 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam walau dia disakiti. 11, rekam terus tag gue ke Instagram ya. 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam walau dia disakiti. Yusuf, Yusuf alaihi salam. Yusuf, Yusuf alaihi salam. Ada lagi. Siti Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Siti Fatimah ya Allah, bintu ya Rasulullah. Jeng 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 jeng. Siti Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Siti Fatimah binti ya Rasulullah. Jeng 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 jeng. Dari tadi katong menyanyi, sudah capek. Lanjut, dibaca tadi surat Yusuf ayat 23, tolong yang bawa Quran. Ada nyala nggak sayang? Cek buat ini buat baca Quran. Nyala nggak ya? Oh bisa nih. Cek, bisa nih, siapa yang mau megang? Boleh keliling ke sini. Ada nggak? Yang baca Quran nggak? Yusuf ayat 23 cepetan. Oh sini, oke. Yusuf ayat 23, baca artinya boleh, baca ayatnya boleh, cepetan. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Sadaqallahul azim. Artinya sayang, artinya. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Syukron. Nabi Yusuf tinggal di rumah Zulaiha. Kemudian dia digoda, ditutuplah pintu-pintu dan berkata, marilah Yusuf ke sini. Maka Yusuf berkata, ma'azallah, aku berlindung hanya kepada Allah. Sungguh tuanku, suaminya Zulaiha itu sangat baik sama aku. Gak mungkin aku mengkhianati suaminya Zulaiha. Ini bininya yang ganjen. Akan beruntung. Jadi tingkatan pertama ketika dia digoda dengan fitnah, dengan ujian, orang ini tegar, dia nolak sama sekali walaupun di hadapannya adalah wanita cantik. Kita walaupun di hadapan kita adalah cowok ganteng, yang sedih udah nggak ganteng, jelek, bau, hidup lagi, kita tergoda kan saya nggak enak ngomong situ, nggak boleh. Ya kan, masih penting ganteng, tajir, tampan, takwa, tulen. Ini udah jelek, bau,
Nauzubillah min dzalik ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari hal demikian. Jadi yang pertama adalah tingkatan pertama orang itu tegar dalam menghadapi ujian. Sama seperti hadis dari Abu Hurairah. Masih ingat kan? Siapa Abu Hurairah Bunda? Ya dia kagak kenalan. Abu Hurairah itu seorang sahabat Nabi yang bergaul 7 tahun sama Nabi, hafal 5.000 hadis. Bunda Solehah di sini ngaji berapa tahun? Ada 7 tahun? Berapa hadis yang ibu hafal? Berapa hadis yang ibu hafal? 7 tahun ngaji ke sono kemari PKK pengajian, ke sono kemari PKK pengajian, kadi itu kadieu. Iya kan ente ngaji Senin ngaji sono, ngaji sini, Kamis di sini ya. Sampai Jumat sama Sabtu kagak ada liburnya. Sampai lakinya nanya, ngaji mulu. Kapan buat laki begitu katanya. Seragam mulu. Palestina. Apaan tuh? Gitu. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakar ad-Dimaski. Abdurrahman as-Sakar Dimaski dari Damaskus. 7 tahun bergaul dengan Nabi, hafal 5.000 hadis. Mudah-mudahan kita 7 tahun mengaji di sini di Banjarwijaya An-Nabawi, Fatihah Husna, kita bisa hafal hadis dan Quran. Mau makan baca do, mau minum baca do, iya, mau tidur baca do. Itu hadis saudara-saudara. Gitu. Apa kata hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Masih ingat kan? Kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau perempuan anha. Laki perempuan laki perempuan laki. Ah, cakep. Laki-laki monyong anhu. Perempuan mangap anha. Maka ibu di kamar gara-gara hu sama ha, anaknya berapa? 3, 5 gara-gara hu sama ha tuh. Laki hu, perempuan ha. Hu, ha, pas. Ibu berapa anaknya bu? 4, hu, ha. Kurang kayak dia. Ibu berapa anaknya? Ya kurang hu, anaknya 1. Hu-nya cuman hu gitu doang. Maaf ya ibu sayang dari Muslimat An-Nabawi. Alhamdulillah kita bersinergi. Bener gak bu? Coba deh kalau mayatnya laki doanya gimana? Allahumma gfir lahu. Kalau mayatnya perempuan filaha. Kalau mayatnya banyak lahum. Gitu. Jadi bahasa Arab tuh keren gitu, menunjukkan laki-laki perempuan. Di pesantren kan belajar bahasa Arab. Duduk lagi ah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ada 7 orang yang diberikan perlindungan dan juga naungan di hari kiamat. Salah satunya laki-laki yang udah masuk di dalam kamar bersama perempuan mau berbuat macam-macam, ternyata nggak jadi. Itulah laki-laki atau perempuan yang dinaungi, di mana tidak ada naungan pada hari kiamat. Berat loh Cin, lo bayangin lagi nggak punya duit, lagi susah, lagi bokeh, laki nggak ada, entah kemana, ya kan, anak bererot, belum bayar SPP, belum bayar listrik, udah gitu lagi hamil, udah kayak sinetron banget ya, azab, nonton azab, datang cowok ganteng, bawa duit segepok 2 gepok, nggak mungkin nggak tergoda. Tapi ini bisa tegar karena iman kepada, ya bayang, lihat dari sinetron azab itu loh, susah udah lagi hamil, bawa anak, belum gendong, belum hujan-hujanan, laki kemana tahu, sengsara amat. Hanya wanita sabar yang dapat duit yang di dalam sinetron. Kalau kita wanita sabar yang dapat pahala, amin ya robbal. Bener nggak? Tingkatan pertama tegar nggak? Tegar hanya Nabi Yusuf. Yang kedua, nah yang kedua sekarang. Yang kedua, kalau ini tegar ya, ini tegar. Ketika datang ujian tegar. Yang kedua, sempat tertarik. Asik. Sempat tertarik. Sempat sih ngeliatin gitu loh. Sempat WA-WA-an. Sempat chatting-chattingan. Sempat mau janjian. Ini Quran. Pengalaman.
Quran dan hadis. Wah, lo kagak pernah belajar lo ya. Tahu aja di pengalaman. Sempet chatting-chattingan bunda. Tapi ada temen yang ngingetin. Istighfar. Puyeng-puyeng lo gue keliling. Hadis ini datang dari Jabir bin Abdillah. Siapa sih Jabir bin Abdillah? Bu saja sahabat Nabi yang majlis taklimnya banyak. Jadi siapa yang ngajinya majlis taklimnya banyak? Berarti dia ikutin Jabir bin Abdillah. Apa katanya? Iza ahadukum ajabathul mar'ah. Ketika ada seorang di antara kalian yang sangat takjub, kagum ngeliatin ada perempuan cantik manjalita, atau kebalikan ketika cowok ngeliatin aja gitu kan ya. Kemudian ketika kamu tertarik, hendaklah dia menemui istrinya. Jadi gini, kita ketemu cowok nih, atau cowok ketemu cewek. Kata hadis Jabir, ngeliat, ngeliat gini, wih cakep banget tuh cowok. Astagfirullahaladzim, kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim, bukan mahram. Pulang ke rumah, laki yang dia tarik. Sini loh, tadi gue liat cowok ganteng, sekarang lu aja gue. Jadi dia tertarik, tapi dia sadar, astagfirullahaladzim bukan punya saya. Balik dia ke rumah, maka temuilah pasanganmu. Ngerti gak maksud gue? Di luar tertariknya, di luar mungkin nafsunya, syahwatnya, tapi tidak ditumpahkan di luar, pulang ke rumah. Cari lakinya mana? Gitu kan? Gitu kan? Langsung. Mas, masuk. Ada apa? Masuk. Jadi dia sempat tertarik tapi tidak mengikuti nafsunya. Itu hadis dari siapa? Hadis dari Jabir. Hadis dari Jabir bin Abdillah. Siapa sih Jabir? Sahabat Nabi yang sangat banyak majlis taklimnya. Kalau Abu Hurairah yang sangat banyak hafalannya. Masya Allah. Kalau Abdurrahman bin Auf yang sangat banyak harta bendanya. Siapa yang pernah ngalamin yang kedua? Kalau yang pertama tegar, pokoknya enggak gitu. Tapi kalau yang kedua sempet yang boleh juga tuh. Nggak jadi. Pernah nggak? Pernah nggak semua bunda-bunda sayang, assalamualaikum sayang, di belakang sayang, masya Allah. Pernah bun? Tapi kita pulang ke itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ngomong-ngomong ada cowok di belakang, ada cowok no. Tertarik nggak? Nah belakang. Jadi yang pertama adalah hadis di sini nyatakan bahwa Rasulullah bersabda, ya ada orang yang memang dia itu digoda tapi dia tetap tegar. Yang kedua adalah ketika orang itu tertarik pada orang lain tapi dia mendatangi pasangannya. Senang sih tapi dia bukan mahram. Yang ketiga sempat tergoda. Sempat terpikat. Nah ini, kalau ini ke surat 24 ayat 31. Coba dibaca yang udah ketemu. 24 ayat 31, nggak usah semuanya, saya pengen baca di situ sampai ketemu tundukkanlah pandangannya. Coba dibuka surat 24 ayat 31. Ya, dibaca coba. Surat An-Nur ayat 20 ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa Sampai la situ dulu. Nah, sekarang baca artinya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Oke ya, agar dia menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi di situ nyatakan seorang wanita yang soleha adalah wanita yang menjaga pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Jadi yang pertama tegar, yang kedua cuma ngeliat tapi dia langsung ke rumah sendiri cari pasangannya.
Mungkin kita pernah gitu ya, pasti di luar kita banyak ngelihat, apalagi bunda-bunda soleha nih, pasti banyak keluar rumah, pasti banyak lihat cowok-cowok, apalagi sekarang di sosial media ya kan, cowok dari mana aja bisa, kalau kita lihat di sosial media kan sama juga aja. Itu astagfirullahaladzim, tutup, udah waktu sholat, kita sholat. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah dia memandang, tapi memandang kemudian teman yang ngingetin. Jadi ada seorang sahabat bernama Fudail Al-Fadol. Al-Fadol ini lagi naik kuda bareng sama Nabi. Pas lagi naik kuda bareng sama Nabi, ada wanita lewat pakai kuda yang lain. Kalau kayak kita mah naik mobil sama mobil lah ya. Pas gitu Fadol ngelihat, lama ngeliatnya. Kalau tadi kan cuma sekilas. Kalau ini yang ketiga ini dia ngeliatnya bener-bener lama. Dari mulai jalan ke sini sampai ngeliatin, ada nggak orang ngeliatin kita kayak gitu tuh, gini sampai selesai gitu loh. Nah ketika diliatin itu, Nabi diginiin pipinya Fadel. Jadi pas dia ngeliat gini, Fadel, bukan mahram. Oh iya, dia lupa. Nah, itu yang ketiga. Jadi kalau yang pertama nggak pakai bantuan orang, dia udah sadar. Yang kedua, dia hanya memandang, tapi dia pun nggak pakai bantuan orang, dia langsung balik sendiri. Nah yang ketiga, butuh bantuan teman. Mungkin ada teman-teman, misalnya ada orang lain yang cerita sama kita, gue kemarin sempet tuh chatting-chattingan sama mantan, padahal udah nggak boleh, tapi aku sempet cerita sama dia, gimana ya? Kita sebagai teman ngomong, jangan kayak begitu. Nah kalau ketahuan sama laki lo belum apa-apa, ntar disangkain macem-macem, mendingan udahin deh, udahin. Itu yang ketiga. Sempet tapi udahin. Cukup sampai di sini. Jangan kau lanjutkan. Mari Mar. Ada kan tingkatan ketiga lebih parah kan, udah sempet yang deket tapi ada teman yang nah gitu. Perlu kita punya teman kayak gitu ya nggak sih? Ada nggak teman yang ngingetin? Tapi kalau diingetin jangan ngomel, apaan sih lo? Bukan urusan lo, wah repot. Takutnya kalau bukan urusan kita, terus dia ketahuan, kita dibawa-bawa. Enak aja lo. Yang pacaran elu, yang rugi gue. Kita ini ibu-ibu semakin tua semakin cantik tahu. Ibu-ibu di sini maksud saya. Seluruh dah. Bismillah. Arah nih. Kalau ini tegar, kalau ini pulang sendiri nggak pakai orang lain, kalau yang ketiga pakai orang lah. Harus ada orang lain yang ngomong. Yang keempat sempet ciuman. Ketemu sama orang yang bukan mahram, ngobrol. Janjian, pertama gak ketahuan, kedua gak ketahuan, ketiga Allah bikin gak ketahuan. Lama-lama dia mesra. Ini kisahnya bagaimana Bunda Soleha? Ada dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau pergi berperang, dia berpisah dengan istrinya, bener gak? Karena berpisah kurang lebih 4 bulan, sempat tertarik dengan wanita lain. Jadi kalau bahasa kita mah ada cowok, mungkin LDR. Kerjanya tugasnya jauh ya nggak Bu Arsya. Bulan pertama tidak tergoda, bulan kedua kenceng godaan, bulan ketiga jalan bareng, bulan keempat ciuman. Enggak sampai segitu, kan cuma sampai ciuman doang di sini. Ceritalah Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah, ya Rasulullah gimana nih ketika aku berperang, aku ketemu sama seorang wanita, aku tertarik, aku sempat maaf ciuman. Gimana aku sampai situ dia jadi gini loh, abis astagfirullahaladzim gitu, astagfirullahaladzim nggak jadi gitu loh. Parah dia, kata dia nikmatin dulu, mending kau nikmat kalau bau jengkol. Nah ketika itu Abdullah bin Mas'ud bilang sama Rasul, ya Rasulullah gimana nih saya berdosa gitu kan ya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa seorang laki-laki mencium seorang wanita. Jadi Ibnu Mas'ud cerita, Ibnu Mas'ud cerita ada seorang laki-laki mencium seorang wanita. Lalu dia datang kepada Nabi dan menceritakan hal itu kepada beliau. Kemudian, nah ini masalahnya, saya mau nanya, ada seorang wanita teman ente datang pernah selingkuh, pernah sampai ciuman. Habis itu dia sama dia gitu kan. Ente sebagai diceritain jangan cerita aja ke temen, itu mah baru gibah namanya. Udah lo tobat, cepetan tobat. Nah ini yang terjadi. Ibnu Mas'ud bercerita ada seorang laki-laki sempat seperti itu.
Kemudian dia sadar, dia bilang sama Rasulullah diam. Nggak bilang dosa lo, nggak begitu, diam, cuman turun ayat. Ayatnya apa? Buka surat 11 ayat 114. 11 114. Dibaca, yang udah ketemu monggo. Ini kita ngomongin kehidupan sehari-hari nih, nggak mungkin lah ibu-ibu nggak ada yang godain. Mungkin banget. Baca surat 11 ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sadaqallahul azim. Artinya baca. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam hadis dari Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang laki-laki sempat berbuat dosa, tapi sebatas tadi maaf, cuman. Kemudian akhirnya dia sadar, ada yang ngadu sama Nabi nggak ngomong, kamu dosa, kamu gini, enggak. Dia diam, langsung dibacakan oleh Allah ayat. Kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik yang banyak, karena perbuatan baik yang banyak dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sekarang kamu pulang, bertobat, berwudu, sholat taubatan nasuha, jangan diulang kembali. Begitu bahasanya. Tapi bukan berarti ya besok tiba-tiba ibu diajarin sama cowok ciuman yang bukan mahram, abis gitu pulang sholat, itu namanya sengaja. Kalau ini kan nggak sengaja. Jangan yang orang kata bululung itu yang keempat kok, yang penting mah tobat terus gawat. Takutnya lagi ciuman mati. Kalau ini kan dia lagi ciuman sempet tobat ya Bu Ustazah ya. Itu yang yang pertama apa ketika orang menerima fitnah dan ujian? Tegar seperti Nabi Yu. Mudah-mudahan kita seperti itu. Yang kedua, sempat tertarik tapi dia mencari pasangannya yang halal. Yang ketiga, sempat tergoda tapi ada yang perlu kita teman yang ngingetin kita. Yang keempat, sempat dia cerita sama Nabi tidak mau membuka aib. Maka kalau ada orang curhat sama ibu, dia baru sebatas seperti jangan langsung cerita sama lakinya. Pak, istri bapak selingkuh. Jangan, tadi cerai, repot. Oh, lo baru ciuman, yaudah tobat ya, jangan ulang lagi, awas lo, jangan ulang lagi, karena ini bikin Allah tidak ketahuan, berarti kamu ada waktu untuk bertobat. Udah diemin, jangan cerita lagi ke orang. Tahu nggak sih lo, udah ciuman, tahu nggak sih lo, berarti ibu yang dosa seperti makan daging mentah saudaranya sendiri. Ibu mau kemana? Saya kalau lagi tausiah ada yang pengen pipis gimana gitu rasanya. Kayak yang ini orang ngomong, gue nggak dengar lo ngomong, gue pengen pipis gitu. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Nah, yang kelima udah masuk kamar berduaan, udah sama-sama telanjang, udah tinggal nomprok, nggak jadi. Nah ini yang kelima nih. Yang kelima ini hadisnya dari Abdullah bin Umar. Pernah dengar kalimat tawasul? Tawasul itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beramal soleh. Contoh gini, contohnya kita lagi pengajian pranikah, ada anak yatim 10 orang, tuh ibu tawasul. Nah iya nih ya, goodie bag dari kakak Indi misalnya ya, nih goodie bag dan uang sekedarnya buat anak yatim, tapi tolong doain kakak ya. Itu namanya tawasul. Dengan ngasih sesuatu biar kita dapat sesuatu dari Allah Subhanahu. Nah tawasul itu dari orang yang dermawan, ngasih dulu baru minta. Tapi kalau kata para ulama, kalau nazar itu dari orang yang pelit, karena dia minta dulu sama Tuhan, kalau dikasih dia ngasih anak yatim, kalau nggak dikasih dia kagak ngasih. Di sini siapa yang seringnya nazar apa tawasul? Tawasul tuh ngasih dulu. Ada ngasih orang anak yatim pejanda duafa, nih saya kasih nih ya anak yatim berapa orang, 5 orang, 100.000, 100.000, tapi tolong doain anak saya yang lagi sakit biar saya gitu. Masuk musola ngasih. Tapi kalau nazar, ya Allah, kalau nanti anak saya sehat, saya akan santunan anak yatim. Ya Allah, kalau nanti anak saya dapat negeri, saya santunan. Anaknya gak dapat negeri, ibu gak jadi santunan. Berarti orang nazar itu pelit.
Tawasul di mana ayatnya? Buka surat 5 ayat 35. Catat 5 ayat 35 tawasul, baru nanti kita ke cerita ini. Ke tingkatan yang kelima. Baca dulu suratnya sayang, monggo yang dekat mic-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuang carilah jalan menuju kepada Allah, biar dekat sama Allah. Pas dekat bersungguh-sungguh di jalan itu agar kamu beruntung. Jadi kita dekat sama Allah biar kita untung. Jadi Allah bilang kalau kamu dekat sama aku kamu pasti untung. Kenapa pakai bahasa untung? Karena manusia kepengennya untung. Dagang aja kepengen untung, nggak mau rugi. Jadi gak usah malu-malu sama Allah mah, ngomong aja, ya Allah tadi saya habis ngaji 3 juz misalnya. Padahal saya biasanya cuma 1 juz. Kenapa nih saya ngaji 3 juz saya paksain? Biar saya minta apa? Suami saya yang sedang berada di luar kota yang lagi tugas, semoga goal tendernya misalnya. Itu namanya tawasul. Kalau tumben ngaji 3 juz, biasanya juga 1 juz, gue lagi ada hajat. Kalau tumben ya kan, sholat tahajudnya 8 rakaat, biasanya cuma 2, gue lagi ada hajat, itu namanya tawasul. Tapi kalau nazar cuman minta dulu, ya nggak sih? Kalau dikasih kita ngasih ke Allah. Kalau nggak dikasih, kalau nggak jadi santunan, orang waktu gue nazar mintanya biar negeri, anakku nggak jadi negeri, ya udah gue nggak ngasih, itu pelit. Itu kata Ibnu Taimiyah. Nah apa nih tingkatan yang kelima ya? Kelima bukan nih? Kelima adalah orang yang berniat zina tapi enggak jadi, udah niat, udah masuk hotel, udah telanjang. Tapi seret kagak jadi. Kira-kira menurut ibu tuh berat apa ringan seperti itu? Udah masuk hotel, udah check in, udah tutup, udah buka, udah rebahan. Tinggal begini tek kagak jadi. Tinggal gini tek kagak jadi. Itu ada hadisnya. Apa hadisnya? Hadis tentang tawasul, silakan dibuka kitab Riyadhus Shalihin. Ada 3 orang yang terkurung di dalam goa, ingat nggak? Ketika terkurung di dalam goa, maka bertiga berdoa kepada Allah. Udah kalian berdoa sama Allah, sebutkan amalan apa buat tawasul biar ini batu ngegelinding, jadi kita bisa keluar. Maka yang pertama bilang apa? Ya Allah, aku punya saudara perempuan sepupu, aku punya sepupu anak perempuan cantik, aku senang sama dia, tapi sayang dia gak senang sama aku. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Tapi suatu hari tuh anak perempuan tuh anak pamanku, dia butuh duit, dia datang kepada aku, dia mau minjem duit. Aku bilang boleh kamu pinjam duit, tapi tubuhmu untuk aku. Kayak gitu, ada nggak orang kayak gitu bu? Minjem duit disuruh, kayak cerita si Manis Jembatan Ancol. Banyak utang kan dia yang kudu ini ya, kawin sama tuan tanah kan, serem. Akhirnya, karena ini cewek bener-bener butuh duit, beneran dibawalah ke dalam kamar. Maaf banget punten, udah telanjang dua-duanya. Ditelanjangin yang perempuan, udah tinggal begonoan doang. Pas mau begini, si sepupu yang perempuan ngomong gini, ingat, kita bukan mahram. Langsung dia tersentak, brek, dia loncat. Astagfirullahaladzim. Itu kira-kira amal kayak gitu susah apa gampang? Susah, kalau kagak jadi puyeng. Iya kan? Ente masih punya laki gak? Udah kayak begini, punya? Yang puyeng. Yang puyeng yang mana bu katanya? Ya atas bawah lah. Ini kita ngomongin keluarga loh. Ibu aja kalau nggak dapet juga ngomel-ngomel. Makanya bapak-bapak pemirsa ya, kalau ada bini yang ngomel mulu, tarik aja ke kamar udah. Karena begitu orang sakinah tuh begitu, pagi ngomel-ngomel nyanya, seret tarik ke kamar, pas keluar nah. Bener kan? Saya ini wanita loh. Aku wanita yang sedang jatuh cinta.
Kata Ibu Arsia, jadi ingat di pondok. Kita kalau muhadharah kita ngapain? Ketok meja. Bentar ya. Ini yang kelima ya, hadis dari Abdullah bin Umar. Maka ketika dia nggak jadi, dia ngomong tuh tadi, ya Allah, dulu aku punya sepupu, dia mau minjem duit, aku kasih, aku sempat ingin memperkosanya, tapi ketika aku hendak akan dan sebagainya, aku nggak jadi. Kalau itu amalan yang kau terima, ya Allah, tolong geser batu ini, karena itu berat amalannya, itu batu gelinding. Maka yang satu lagi, kamu punya amalan apa? Ya Allah, aku dulu punya seorang hodimat. Harusnya aku beri dia gajinya, taruhlah 1 juta misalnya. Tapi ternyata dia nggak pulang-pulang, dia pergi entah kemana. Maka itu duit 1 juta aku puter. Ketika aku puter jadilah 20 ekor kambing. Karena bertahun-tahun dia nggak datang hodimatnya. Pas datang, Pak saya mau ngambil gaji saya yang 1 juta. Loh itu tuh 20 kambing punya kamu. Enggak, duit saya 1 juta. Itu duit kamu 20 kambing sudah aku puter. Bawa semuanya. Coba bayangin, dari 1 juta jadi 20 ekor kambing dikasih semuanya ke hodimat. Kira-kira kita begitu enggak? Susah. Ibu di tukang sayur 500 perak aja ditagih. Kurang 500 bang, kurang 500. Ih malu-maluin. Tukang sayur kurang 500 tagih, di mall aja kagak nawar. Di mall kan tinggal ngambil. Tukang sayur kesian bu, 1000 deh. Udah ambil deh bang kembaliannya gitu, jangan kayak orang susah, apa sih? Ngaji di Banjarwijaya Fatihah Husna. 1000 minta kembalian, malu-maluin. Tahu nggak kalau ngaji di sini 1000 minta kembalian itu namanya strawberry mangga apel. Sorry nggak lepel. Strawberry mangga apel, sorry nggak lepel. Strawberry mangga kocok, sorry nggak cocok. Maka yang kedua akhirnya dengan izin Allah dia mendapatkan jalan keluar, itu batu gelinding. Dan seterusnya itu hadis dari Abdullah bin Umar. Jadi ada orang sempat tergoda tapi nggak jadi. Napan kita kadang-kadang nauzubillah min dzalik, ya Allah astagfirullahaladzim, ngelihat orang baru jalan berdua kita udah yang namanya gosip. Itu orang jalan berdua apaan tuh? Lah baru jalan di depan umum. Belum kayak tadi masuk yang namanya ke kamar. Yang masuk kamar aja masih Allah tutupi aibnya. Gitu. Kayak nggak pernah buruan aja sih mulut. Yang keenam, lanjut kagak Bunda Solehah? Mohon izin Bunda. Yang keenam bagaimana nih ceritanya nih? Nah, orang yang berzina, sempat berzina, melahirkan anak, datang ke Rasul. Ada orang kayak gitu. Yang tingkatan keberapa nih Bu? Tadi yang kelima, gimana yang kelima? Kok ini ciuman doang, kok ini baru niat zina ya? Niat zina tapi nggak jadi. Ada nggak orang kira-kira maaf nih kita nih ya, niat begono tapi kagak jadi Karena pas lagi mau begonoan, di otak nih, anak gue, ya Allah anak gue, nggak jadi. Ada orang kayak gitu Bu. Ada dia ngadu sama saya nggak jadi Bu, nggak ada apa. Saya ngelihat di muka mata saya gambar anak-anak saya. Ada loh hebat loh kekuatan cinta sama anak loh. Mau berbuat jahat nggak jadi gara-gara mikirin anak, apalagi mikirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang yang keenam, dia sudah berzina. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dia bilang gini, ya Rasulullah, aku sudah berzina. Tolong ya Rasulullah, rajam aku. Ya kan? Rajam aku ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia udah sempat punya apa Nabi bilang? Pulang. Susui dulu, kan hamil tuh, pulang tunggu sampai melahirkan, pulang. Pas udah lahiran dia datang lagi Rasulullah, ya Rasulullah tolong rajam aku ya Rasulullah, susui dulu anakmu, pulang. Pas udah 2 tahun berlalu, ya Rasulullah aku sudah melahirkan, aku sudah menyusui, tolong rajam aku ya Rasulullah. Apa Rasul bilang? Kau sudah diampuni dosa-dosamu.
jangan ngaku sama orang yang percaya, nggak dipercaya, diceritain ntar. Nauzubillahimin. Buka surat An-Nisa 17 sampai 18. Ya orang itu pernah jatuh tapi bertobat, benar nggak sih? Ada nggak orang pernah begitu, Bun? Pernah jatuh, pernah kotor, pernah berbuat seperti itu, kemudian sekarang hijrah, kemudian sekarang menjadi orang yang soleh dan soleh seperti Umar bin Khattab, pernah membunuh, pernah begini, pas hijrah beliaulah orang yang paling setia kepada Rasulullah. Ya, hebat ya Bu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang kayak gitu Bu ya. Coba dibuka An-Nisa ayat 17-18. Coba dibuka surat An-Nisa 17-18. Ya, dibaca An-Nisa, silakan. Siapa yang mau baca An-Nisa 17-18. Nanti pas sudah sampai ke 9 baru kita buka tanya jawab ya, silakan. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Masya Allah. Ada orang bertobat kenapa? Karena dia waktu berbuat dosa dia dalam keadaan gak ngerti. Ada orang berbuat dosa karena dia kagak tahu. Ketika dia dalam keadaan berdosa itu dalam keadaan jahil, kemudian dia bertobat, itulah orang yang tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gak tahu. Tapi ada juga ya Bunda ya, orang itu tahu, tapi namanya manusia berbuat dosa juga. Baca 18-nya. Tadi kan ayat 17 kalau dia jahil. Karena ayat 18 coba di mana? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Nah, itu An-Nisa 17, ketika orang itu berbuat dosa karena dari kejahilannya, ketidakmengertiannya, kita kasih tahu. Kan dia belum ngerti. Jangan kita udah ngaji, ada orang belum tahu melakukan dosa, kita menghakimi. Yang ada kita deketin, kita rangkul. Berdakwah itu adalah merangkul, bukan memukul. Berdakwah itu adalah membina, bukan menghina. Ini mentang-mentang ibu udah ngaji bertahun-tahun, ada orang berbuat dosa, langsung dihakimi. Kamu pengen masuk surga? Iya. Kamu pengen masuk surga? Iya. Makanya kamu ngaji? Iya. Begitu dong. Bertiga di sini. Kamu masuk surga? Iya. Makanya kamu ngaji? Iya. Gitu. Bertiga, kan gue bilang bertiga. Jadi yang keenam apa tadi? Dia sempat berzina. Tapi kemudian dia bertaubat dan Allah bilang di dalam ayat tadi orang itu kalau jahil, kemudian hijrah. Nah ada orang ngerti begitu, ya kita mah tinggal tunggu aja dia matinya dalam keadaan gancet apa kagak. Tahu kan Bu gancet? Tahu nggak gancet? Nempel nggak copot. Pegunungan, jilbabnya dibuka dijadiin alas. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Itu ada Bu cerita kayak gitu Bu, nauzubillah min zalik. Mendasar ya, parah banget orang. Yang selanjutnya, yang keberapa? Yang pertama gimana? Tegar. Nabi Yusuf. Yang kedua sempat tertarik. Yang ketiga
Tertarik tapi ada orang lain yang mengingat. Yang keempat, sempat tapi kemudian sah gara-gara LDR. LD. Yang kelima, baru niat mau nomprok nggak jadi. Hebat juga ya. Kira-kira ibu bisa nggak kayak gitu? Mau ditomprok kagak jadi deh bang. Gitu ya. Ibu-ibu di rumah pas mau ditomprok paket. Nah. Kira-kira gimana? Udah gitu COD lagi. Harus bayar di tempat. OMG. Repot kan ibu ya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Udah baru mau paket kagak jadi. Lemparin aja, bayar bu bayar gitu. Repot. Maka jangan COD mengganggu. Dia langsung aja bayar transfer pakai COD. Gitu ya. Ibu sih jadinya kesian kagak jadi, pusing deh, marah-marah ya kan. Bunda jangan marah-marah, nanti jadi lekas. Lo tuanya jangan ke gue dong. Yang ke-7, yang ke-7 dari Abdullah bin Umar. Jadi ada hadis ini. Yang ke-7 dari Abdullah bin Umar. Siapa tuh Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab ya. Abdullah bin Umar bercerita apa? Ada seorang wanita. Ini makanya timbul selamat diampuni oleh Allah. Jadi begini ceritanya nih. Ada dua versi cerita. Pertama dari Abdullah bin Umar, kedua dari Abu Hurairah. Kalau dari versi Abu Hurairah begini, ada seorang wanita pergi subuh-subuh dini hari untuk sholat subuh di Masjid Nabawi. Kayak ibu-ibu nah, Masjid Nabawi itu Nabawi Madinah, bukan di sini. Banjarwijaya. Ya enggak bu? Di tengah jalan, karena itu gelap, diperkosa di tengah jalan. Ini. Maka muncul hadis nggak boleh perempuan pergi sendirian kalau tidak aman dari Abu Hurairah. Karena apa? Terjadi seperti itu, dia pergi sendirian, terjadi pemerkosaan tengah jalan itu ketika dia mau menuju masjid, itu zaman Rasulullah. Nah hadis satu lagi, kenapa kita perempuan boleh pergi sendirian? Karena kata Abdullah bin Adi Hatim, kalau perjalanannya aman silakan pergi sendiri. Sendiri dalam artian bukan sendiri banget, mungkin sama teman-teman kelompok perempuan gitu loh. Tanpa mahram gitu maksudnya. Nah, kalau hadis yang ini satu lagi adalah apa? Ada seorang wanita lagi jalan diperkosa sama si A. Sampai pingsan. Pas pingsan si A pergi. Ini cerita hadisnya begitu. Si A pergi, si B datang mau nolongin. Pas mau nolongin itu mata udah siuman, udah melek. Yang dia tuduh si B. Padahal yang si A udah kabur. Karena dia sampai kenapa sampai pingsan ya? Ketakutan. Bagus jawabannya, kalau dia kekencengan. Pas dia pingsan, merem, si A kabur, pas dia melek si B datang, si B dituduh sama ini perempuan. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar. Ketika dituduh, langsung datang kepada Nabi, ya Rasulullah dia telah memperkosa saya, kata si perempuan. Kata si B, bukan saya datang mau nolongin. Enggak, orang saya melek ada kamu. Ya tapi bukan saya, ada kamu. Akhirnya udah mau tuh hukuman, apa kalau zaman Rasul tuh yang kata digini. Apa sih namanya? Hukum rajam, cambuk apalah, tapi dia sambil digini ini kayak salib gitu. Bukan, pas cuma kaki salib. Bahwa si B yang nggak bersalah malah mau jadi terdakwa. Dia nggak tega, si A langsung melarikan diri lagi ke tempat kejadian. Ya Rasulullah, jadi gini, orang itu mau dicambuk, ini dalam kisahnya ya, orang mau dicambuk padahal si B nggak salah, si perempuan udah nangis-nangis, si A kabur slow motion.
Datang. Ya Rasulullah, bukan dia, tapi aku yang memperkosa. Jadi dia ngaku. Dia ngaku berbuat salah, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah bukan dia, tapi aku, rajam aku. Si B nggak jadi dirajam, si A diampuni kesalahannya. Karena dia mengakui kesalahan, kemudian bertobat. Itu mau udah parah kan? Udah terbuka aib, udah mau dirajam segala. Ada nggak orang kayak gitu? Ada dong, maaf orang yang bunting duluan. Kan ada orang yang maaf nozom jadi hamil duluan. Akhirnya dia mengaku sama orang tuanya. Orang tua bilang ya udah lahiran dulu, baru nanti kamu nikah ulang. Itu namanya bertobat. Walaupun kalau anak hamil duluan tidak bisa dia punya bapak. Karena anak dari hasil zina dia adalah bin ibunya. Maka buat perempuan-perempuan di sana, maaf, tolong jaga kemaluannya. Kalau sampai terjadi MBA atau dia maaf hamil duluan, jangan salahkan kalau laki-laki tidak memberikan nafkah kepadanya karena bukan tanggung jawab laki-laki. Di perempuan kalau udah hamil duluan, lahir, lakinya kabur, nggak bisa marah. Kenapa? Itu memang ideal. Itu derita Allah. Karena tidak ada tanggung jawab seorang laki-laki yang menghamilinya untuk ngasih nafkah. Maka kalau dia hamil duluan, maaf banget punten kesian, dia harus berjuang sendiri, cari nafkah sendiri, jadi ibu sekaligus jadi bapak. Begitu kira-kira ya para ustazah-ustazah ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita dizinahi atau menzinahi. Nauzubillah min zalik ya Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan ya Allah, karena sekarang perzinahan udah merasa di mana-mana, merajalela, nggak dari mata kepala sendiri, tapi dari sosial media. Ih, aduh, saya merinding sekali saudara. Anak SMP udah nggak perawan, anak umur 9 tahun udah nggak perawan, anak SD udah nggak perawan. Aduh, ini namanya fitnah buat kita kaum muslimah. Semoga bunda-bunda semua dapat menjaga anak-anaknya. Semoga anak-anak kita yang laki, yang perempuan terjaga. Semakin bunda yang namanya ngaji minta sama Allah tawasul, semoga anak kita di luar sana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa menjaganya selama 24 jam. Do you understand? Sedih sekali rasanya. Jadi sekarang keberapa? Yang ketujuh tadi apa tadi? Sempat perbuatannya begitu, tapi kemudian mau dirajam tapi nggak jadi karena Allah mengampuni dosanya. Yang kedelapan. Tadi An-Nisa ayat 17, 18. Kemudian tadi surat berapa tadi? 11 ayat 116. Jadi kalau bertobat insya Allah Allah ampuni. Maka sekarang kita lihat yang ke-8. Ini keberapa sih tadi? Ke-7. Yang ke-8 adalah, jadi kalau yang ini sorry, ini kenapa jadi botak sih? Nggak nyata dia. Mana tutupannya nih? Yang ketujuh, Allah menutupi aibnya, ya. Kalau ini dia sudah ngaku, tapi Allah tutupi aibnya. Yang ke-8 hampir sama, ya. Sama, dia juga sudah mengaku, ya. Dia juga bahkan sudah berbuat yang benar-benar terhina, tapi versi hadisnya dari Al-Kindi. Ya kan? Kemudian dari peristiwa itu Allah mengampuni tiga-tiganya, baik yang maaf, yang memperkosa maupun yang dosa seperti yang ono ya. Artinya dia datang mungkin kepada orang yang memang ngerti cerita, mungkin kalau zaman sekarang mungkin gini kali ya, ada yang diperkosa karena agama tadi kita bilang dia hamil duluan, ada juga yang mungkin traumatik maka datang ke psikolog kan gitu ya. Nah itu kemudian dia benar-benar yang sadar, sabar. Yang ke-8 itu berarti yang Allah juga tutupi kesalahannya. Ini sama hampir yang ke-8 cuman versinya hadisnya dari Al-Kindi. Al-Kindi sama ya. Kalau dari Umar bin Khattab malah ada satu kisah seorang anak yang dulunya berbuat kayak tadi diperkosa, tapi kemudian lama puluhan tahun dilamar oleh seorang laki-laki. Apakah aku harus bilang bahwa dia pernah begini? Kata Abdullah bin Umar nih, tidak perlu kau ceritakan aibnya. Jadi kalau di sini jangan ceritakan aib, yang lalu biarlah berlalu. Kalau di sini yang tadi versi tidak jadi
rajam. Baru yang ke-9, udah benar-benar profesi. Masih ingat hadis profesinya itu? Profesinya PSK. Kemudian dia masuk surga gara-gara apa? Itu tingkatan ke-9 yang udah parah. Udah profesinya dia berbuat berzina. Dengan izin Allah walau alam ya, dia kasihlah itu yang namanya anjing air minum dalam hadis yang sahih. Kemudian ketika dia wafat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang ke-9, seorang yang udah terlanjur banyak berbuat dosa, banyak banget dosanya, tapi dapat rahmat dari Allah. Jadi gini Cin, dari nomor 1 sampai nomor 8 masuk surga karena ampunan. Oke? Karena ampunan, tapi karena rahmat. Nah, karena kalau dibilang karena ampunan, kita pasti bengong. Lah pan dia kan seumur hidup begitu. Kok bisa masuk surga? Itu urusan rahmat. Tapi 1 sampai 8 ini adalah ampunan dari Allah. Ini terkumpul dalam surat 24 kalau nggak salah ayat 32 kalau nggak salah ya. Coba dibuka, abis ini kita langsung tanya jawab ya. Udah lewat jam 10 tuh. Silakan dibuka. Kalau nggak salah 24 ayat, bener nggak sih 32 ya? Coba ya. (24, 32) coba. Baca artinya aja boleh. Terbalik ya, ternyata surat 35 ayat 32, sorry. 35, 32. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 8 dapat apa bun? Ampunan dari Allah. Kalau Allah ampuni, kita mau ngomong apa? Nah nomor 9 dapat rahmat dari. Jadi di sini bukan kuasa manusia menilai, tapi kita cuma ngasih tahu lo jangan begitu, lo jangan begitu. Udah, bukan kita yang ngomong lu neraka, enggak, karena di sini hak prerogatifnya Allah ketika dia difitnah atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat 35 ayat 32. Coba dibuka sayang. Habis ini kita akan tanya jawab. Ya silakan. Itu jamnya bener kan ya? Oke, silakan yang baca lagi sayang. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Itu bukan ustazah. Betul itu. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini buat kita semua. Kata Allah, kami wariskan Al-Quran ini kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dari warisan tadi ada 3 golongan dalam menjalankan Al-Quran. Kita di sini mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Apa 3 golongan tadi? Golongan pertama orang yang apa di sini? Orang yang zolimun li nafsi, masih menzolimi diri sendiri. Udah tahu dosa, udah tahu nggak boleh, tapi kita masih melakukannya. Adakah kita seperti itu? Udah ngaji, udah sholat, udah ngaji, udah sholat, udah tahu nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi masih kita melakukannya. Itu tingkatan. Ada kita kayak gitu Bu Mufi? Pasti kita, saya bilang sholat harus tepat waktu, saya masih terlambat. Sholat subuh jangan kesiangan, saya masih, tapi saya tahu itu nggak boleh, tapi saya melakukannya. Benar gak sih? Nggak boleh gibah, kita gibah. Nggak boleh julid, saya julid. Paling jago saya julid. Tapi saya julidnya syariah loh Cin. Julid syariah. Apa contohnya? Kamu ini ya disuruh sholat susah, giliran aja kalau konser datangnya cepat, giliran aja kalau sholat boro-boro jam 7 malam, jam 3 udah jogrok di situ. Ada ibu ngaji di sini hari Kamis sama saya, siapnya dari kemarin. Ya ada kali kayak gitu. Ibu ngapain duduk di depan buah rebo? Saya nungguin pengajian burulung besok.
Ya kan masih besok. Enggak, saya pengen di sini aja. Nggak mungkin kan? Ngaji jam 9 pagi, emang tadi ibu sholat subuh di sini? Nah jam 7 datangnya. Jujur lah pas lumayan. Kan julidnya syariah. Kalau gerang konser aja lo ya. Konser jam 8 malam dari Johor udah di situ. Gerang sholat. Nah itu julid kan? Tapi bener kan? Kira nonton aja bioskop, nobar, antri. Mau nggak tuh antri wudhu? Ya juga sih ya. 1 sampai 8 itu, kalau tadi aurosnal kitabah, ada orang yang zolim pada diri sendiri. Nah orang zolim ini kata Ibnu Abbas, bukan kata saya, dia akan masuk surga kalau Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita diampuni ya Allah. Yang kedua, muktasidun. Apa muktasidun? Orang yang berada di situ apa? Kalau zolim masih mengerjakan yang haram. Kalau muktasid sudah meninggalkan yang haram, masih ngerjain yang mubah. Dia pun dapat sorga karena ampunan dari Allah. Ini tingkatan kedua nih. Tingkatan pertama rendah, masih zolim. Tingkatan kedua lumayan, nggak ngerjain yang haram. Yang ketiga baru di sini. Cakupan semua apa di sini fitnah tadi? Orang itu berbuat baik langsung, nggak pakai mikir. Kalau kita kan masih mikir. Nah, keliling nih kotak infak nih, 2.000, apa goceng, apa 10.000. Cepet aja deh, itu baru cakep. Kita masih mikir kita, maka dalam yang ketiga mereka sabiqun bil khairat, mereka berbuat baik sekejap saja langsung. Oke, silakan kita buka tanya jawab. Yang mau nanya silakan. Tanya dulu satu orang, nanti baru kita sambung lagi. Yuhu. Oh ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April, saya mau nanya. Siapa namanya? April. Wah saudaranya banyak, Januari, Februari, Maret, April ya. Wih hebat 12 bersaudara dia. Lanjut Bu April. Mau nanya poin. Mei, Juni, Juli. Poin ke-6 itu yang tadi dibilang zina yang sempat hamil ya. Ya sempat pokoknya sempat berzina terus minta ampun. Nah itu kan tadi dibilang kalau itu kan binnya harus binti ibu kandungnya ya. Nah kalau misalnya kita mengangkat anak dari yang misalnya teman kita ini hamil nih dari hasil zina. Saya misalkan ngambil anak dari hasil zina. Nah itu binnya siapa? Masuk nasab siapa? Oh, gitu. nasab Terima siapa? kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kakak April. Bagaimana? Makanya serem ya Allah astagfirullahaladzim. Ketika kita ngambil anak itu bin siapa? Ya bin ibunya tetap, bukan bin bapaknya. Karena tidak boleh memutus hubungan nasab orang. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5, jangan kamu mengaku-ngaku, ini kan kalau ngomongin bin bapak ya, jangan kamu bilang Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Haris. Ya kan, Zaid bin Harisa, walaupun itu anak kesayangan kamu, dia tetap bin bapaknya. Begitu juga dengan anak hasil zina. Bahkan dalam hadis dibilang waladu zina, anak zina adalah li firosi, adalah milik yang punya ranjang. Maksudnya apa? Ada perempuan yang hamil duluan, yang laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Datanglah laki-laki yang bertanggung jawab, maka laki bertanggung jawab itulah yang menjadi bapaknya. Karena apa? Anak hasil zina milik yang punya kasur. Si bapak pergi, bapak yang lain datang, dia yang bisa menjadi binnya. Kalau misalkan yang anak yang misalnya kayak di Palestina nih, kita kan nggak tahu tuh nama ibunya itu gimana? Emang dia anak hasil zina kan bukan kalau di Palestina? Oh, iya, maksudnya kalau lu tahu? Enggak, misalnya kalau kita mau ngangkat anak. Nah, kalau kita ngangkat tetap bin fulan atau maula. Kalau katanya surat Al-Ahzab ayat 4 ada 5. Maula itu kesayangan yang disayang oleh Allah gitu loh. Karena kita nggak tahu binnya siapa. Kalau kita tahu, coba dibuka deh nanti 33 ayat 4 sampai 5 ya, tentang anak yang kita menjadi anak angkat. Sebenarnya nggak ada anak angkat ya, anak adopsi nggak ada. Adanya anak asuh. Nah, dia hidup besar sama kita nih, tiba-tiba udah gede dia kepengen balik lagi ke negaranya, kasih. Jadi jangan lo harus sama saya, nggak begitu ya. 33 ayat 4 dan 5 silakan dibuka nanti di rumah. Binnya adalah bin ibunya kalau anak zina, titik. Seperti ada lagi nih pertanyaan di sini, anak hasil zina jika meninggal di nisanya boleh nggak ditulis bin ayahnya? Nggak boleh. Kalaupun cuma ditulis itu hanya sekedar tulisan saja, bukan dari hati. Yang keempat, anak hasil zina jika anaknya bapaknya memberi warisan itu boleh nggak? Jangan bilang warisan, bilangnya hibah.
Anak hasil zina tidak dapat warisan tapi dapat hibah. Contoh, dari 5 anak, misalnya 2 anak zina, 3 udah berzina dapat anak 1, udah berzina lagi dapat anak 2, belum nikah ulang. Pas nikah ulang baru anak ketiga, keempat, kelima. Maka yang 3 ini kan anak nikah. Nah, yang 3 dapat warisan, yang 2 jangan bilang warisan ngasihnya. Nih, hibah, warisan, hibah, warisan gitu. Jadi diganti namanya bukan warisan karena anak hasil zina, anak murtad, anak beda agama tidak mendapatkan warisan. You understand? Maka disebut maula. Ngomong-ngomong soal maula, kita dengarkan yuk selawat Maulana bersama kakak Indi. Mana Maulana, Maulana. Ayo mari kakak Indi sayang cantik Manjalita. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtu rojana. Ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtu rojana. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtu rojana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan semua doa dan harapan. Segala gundah hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap habulkan. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtu rojana. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtu rojana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala gundah hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku Allah kabulkan. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtu rojana. Maulana, Maulana, ya sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtu rojana. Semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku Allah kabulkan. Maulana, ya Maulana, ya Maulana, ya sami du'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Apa jadi pada bengong denger anak gue Maulana. Nanti bulan Januari baru Ustadz Maulana. Silakan, ada yang mau bertanya lagi sayang? Oke, silakan. Baik, bunda-bunda soleha yang bertanya sebutkan nama dan password. Tadi lupa tuh passwordnya. Dugem yuk mari gitu. Dugem dunia gemar mengaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi. Umi, saya mau menanyakan di sini kan tentang
Fitnah. 9 fitnah. Saya pernah baca yang sampai selama ini saya masih belum tahu jawabannya. Yaitu fitnah Dajjal selama 40 hari, Umi. Seperti itu. Fitnah Mohon Dajjal. bantuannya Oke. jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fitnah itu emang banyak ya. Coba dibuka surat 29 ayat 1 sampai 3. Sementara itu nanti yang baca doa siapa? Bu Mufi. Aku. Nah, ini doanya tolong dibagiin. Minta tolong dong sayang. Tolong bagiin doanya. Nanti ini 2 tas ini saya minta infaknya untuk anak asuh saya ya. Tolong ya. Ini tolong dibagiin mana? Kak. Infaknya di situ sama di sini juga nih. Di sini. Nih, infak untuk doa-doanya, nanti kita baca doa tolak bala juga untuk Palestina juga untuk semuanya. Saya minta infaknya untuk anak asuh ya sayang, tolong dibantu, tolong dibantu. Ya, tolong dibantu, estafet. Ya, sambil berjalan saya akan menjawab pertanyaan dari bunda-bunda soleha. Terus ini juga ada tadi tema yang saya terangin tuh nih ada di sini. Silakan. Ya, infaknya di tempat anak asuh, temanya nanti ada di situ. Baik, terima kasih. Ini doa-doanya. Silakan dibawa ke belakang. Tadi tema yang saya terangin itu ada di sini. Yang mau nanti berinfak aja di tas infak. Jadi, ya tadi terangin sama bulung ini. Nah, itu. Oke. Baik, saya jawab ya fitnah Dajjal ya. Silakan dikelilingin dulu 2 menit, 3 menit. Ya. Ini yang tema ya? Yang tema mana tema? Tema tadi sama ibu itu. Ini yang punya aku aja. Iya, fotokopi. Ya, yang tema kalau kurang nanti minta aja sama temannya fotokopi yang tadi saya terangin tuh ada tuh. Ini dia nih semuanya ada di sini ya. Kalau kurang minta aja sama temannya fotokopi. Tolong tasnya di ini ya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Di estapetin Cin, tasnya ke belakang Cin, maaf tasnya ke belakang dong sayang. Buat pengajian Umi di rumah, pengajian anak asuh Salsabila, terima kasih sebelumnya atas partisipasinya ya. Tasnya di estapetin aja Kak, maaf Kak, mohon izin. Terima kasih. Oh ternyata suka ya sama temanya ya. Karena kita sehari-hari banget ya Cin. Saya pikir nggak sebanyaknya, saya cuma fotokopi 60. Enggak tahu yang datang 600. Kalau ini doa Cin bukan tema. Udah muat kali ya. Nanti yang nggak dapat tema minta aja sama temannya fotokopi sendiri nih. Baik, saya akan menjawab tentang Dajjal. Nanti dikopin buat panitia, nanti panitia kopin lagi ya. Baik, fitnah Dajjal maksudnya apa nih Bu Lulung? Tolong dibaca lagi tadi yang saya bilang surat 29 ayat 1 sampai 3. Coba dibaca. Ada kalimat yuftanun. Coba dibaca dulu. Mana tadi mic-nya satu lagi? Mana mic-nya tadi yang buat baca Quran? Oh ini dia. Terima kasih. Coba dibaca surat 29 ayat 1 sampai 3. Nih, siapa yang bacain aja deh yang cepat. Artinya aja juga boleh. 1 sampai 3. Artinya ya Ustazah. Artinya cepetan. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Oke. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Dalam surat Al-Ankabut dinyatakan kamu akan ngaku beriman tapi nggak diuji. Pasti kami uji. Bagaimana dengan masalah fitnah Dajjal selama 40 hari? Itu hadis dari Abu Hurairah. Ada mengatakan 40 hari, ada mengatakan 40 tahun, ada mengatakan 40, hanya Allah yang tahu, kata hadis Abu Hurairah. Apa fitnah Dajjal? Kita harus tahu dulu apa itu Dajjal. Nah, apa itu Dajjal? Dajjala yudajjilu. Apa tuh Dajjal? Dajjala yudajjilu ya. Yaitu menipu. Apa tuh Dajjal? Menipu. Gimana caranya menipu?
Jadi ada nih satu bungkus kebatilan. Ini kebatilan nih. Dibungkus dengan kebaikan. Kalau orang yang beriman, kalau orang yang hatinya beriman, dia bisa tahu di balik yang dibungkus ini ada kebatilan, itu dajjal. Contoh, apa yang batil dibungkus dengan kalau minta sesuatu sama orang pinter, batil enggak? Tapi dibungkus dengan apa? Sorban. Dibungkus dengan pakaian kiai misalnya, pakaian ustazah, tapi isinya batil, minta kepada selain Allah, itu dajjal. Kalau dibilang dajjal 40 hari, kita akan diuji 40 hari. Ada yang bilang 40 hari lagi adalah dukhon. Apa tuh dukhon? Masa kegelapan. Meteor jatuh, listrik mati, nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada segala macam. Nauzubillahimin. Nah, maka ada doanya sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kenapa Isa disebut Al-Masih, Dajjal disebut Al-Masih? Nah, saya mau nanya lagi. Apa tadi Dajjal, Bunda Solehah? Penipu, mengemas kebatilan seolah-olah menjadi benar. Banyak orang sekarang yang sebenarnya batil, kalau dilihat dengan mata hati dia itu salah. Contoh, boleh nggak minta sama kuburan? Berarti kalau ke kuburan kita ngapain? Berziarah, bukan minta. Tapi kalau niatnya minta, ya repot. Tapi yang tahu cuma orang beriman. Hanya tahu niat kita cuma Allah, kelihatannya mah ziarah nggak tahu minta, itu kan batil. Tapi kalau kita ziarah untuk mengenang jasa-jasanya dan mendoakan dapat pahala, itu bisa juga batil kalau kita minta sama Masih Dajjal. Kan Isa pakai Al-Masih, Dajjal pakai Al-Masih, Masih Dajjal, Masih Isa Al-Masih. Apa arti Al-Masih? Apa bun arti Al-Masih? Al-Masih artinya berkeliling dan berkeliaran. Berkeliling, berkeliaran. Apa ya bahasanya kita mah apa ya kalau keliling-keliling dunia gitu loh. Melanglang buana. Nah, itulah namanya melanglang buana, jalan-jalan. Traveling. Masih Dajjal, Dajjal itu dari ujung bumi sampai ujung bumi sono dia akan keliling. Kan nyampe sekarang keliling kan? Aja ngapa sih, anak mama sudah besar, seolah-olah baik, sudah dewasa, tahu nggak sih, biarkan aja kami pergi berduaan, tapi ujungnya apa yang batil? Zina. Tapi seolah-olah benar, hak asasi manusia, biarin aja, kami adalah hak asasi manusia. Biar aja tuh hak kami. Hah? Mau apa kamu? Kami, badan-badan kami mau mau rubah kayak mau apa? Badan-badan kami kelihatannya benar tapi batil. Kan nggak boleh merubah ciptaan Allah. Ya kalau bulu mata masih boleh lah. Hidung pesek dimancungin, ini kempes digedein, ini kempes digedein. Tubuh saya hak asasi manusia itu banyak. Nauzubillahimin. Al-Masih berkeliaran. Makanya jauhkan kami ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah Masih Dajjal, Dajjal yang berkeliaran. Jadi Dajjal menurut hadis dari Abu Bakar makhluk dari Israel. Yang nyerang saudara kita tuh Israel. Oh no, si Dajjal itu. Anak dibunuh, perempuan dibunuh, emang Dajjal ya. Rumah sakit dibom, Dajjal. Tahu gue langsung viral. Astagfirullahaladzim ya Allah, sabar banget ya Allah ngadepin Israel. Itu Israel emang sombong, mentang-mentang kaya, mentang-mentang semua teknologi mah dia, mentang-mentang emang Allah kasih dia begitu. Coba di katanya, hai Yahudi, emang kalian aku utamakan di muka bumi, apa yang dia nggak punya? No Israel.
Kenapa kita tidak maju? Karena kita cuman berkutak di kunut tidak kunut. Atahiyat begini apa enggak? Ada begini, ada enggak, ada begini, ada enggak. Gitu doang kita, nggak maju-maju. Istri Will udah bikin film. Dr. Strange. Kalau kita si manis jembatan Ancol. Ya kan Istri Will tuh gue bilang. Coba dibuka Al-Baqarah. Aku utamakan kalian di atas buku. Siapa yang nggak punya apa-apaan? Istri Will itu ya, Istri Will kecantikan dia ada 6. Jadi kalau kata Ibnu Abbas, kecantikan atau kegantengan ada 10. 6 diambil sama mereka. 6 itu dari mana? Pertama dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya, itu kan ganteng sama cantik di situ. Ishak. Ishak itu dari mana? Dari Siti Sarah. Siti Sarah cantiknya lebih cantik daripada Aisyah. Ya itu larinya ke Bani Israel, tapi yang maksudnya Bani Israel yang baik ya, Bani Israel itu baik, tapi kalau yang jelek itu Zionis gitu ya. Nah kemudian Nabi Ibrahim punya anak satu lagi Ismail kan. Nah kalau 6 itu diambil sama istri Will, maksudnya Bani Israel itu cantik-cantik, sisa 4. 4 itu apa? 3 ini Nabi dibandingkan wanita dunia. Aisyah itu sarinya sop, kita ampasnya. Itu kata hadisnya. Jadi Allah gue jangan sok cantik karena kita ampas, paham? Lo pakai skincare kayak apa juga ampas. Karena kita dicantik ini memang macam-macam. 1 cantik alami, 2 cantik perawatan, 3 cantik filter. Itu kan, tadi kan 6 Siti Sarah yang ngambil, 3 diambil sama Aisyah. Aisyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu dan 3 ini udah Aisyah semua. Kenapa? Kata hadis dari Abu Hurairah, kecantikan Aisyah dibanding wanita dunia adalah Aisyah sarinya sop, kita wanita dunia ampasnya. Kalau kata bahasa Betawi suek banget. Sisa 1 dibagi-bagi ke seluruh dunia. Ya ini kita ini. Ya kan kita ini yang hidungnya kurang mancung. Kulitnya kita jangan bilang pesek, nggak boleh. Kita pakainya kurang mancung, kurang putih, kurang cantik, kurang duit. Jangan bilang ompong, kurang gigi. Jangan bilang sakit, kurang sehat. Jadi ujungnya cakep. Bilang sakit negatif, kurang sehat, ya kan? Bukan gak akrab, kurang deket, ya gak coy? Apalagi? Kurang tinggi, jangan bilang pendek, bener. Kurang duit, kurang puas, kurang ramah, jangan bilang judes, kurang ramah orangnya gitu. Hah? Kurang langsing, that's right. Jangan bilang gemuk, nggak boleh. Kurang langsing gitu loh. Kurang ajar, sekolah. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang ngaji tausiah, ngaji tahsin tetap harus semangat. Jangan ngaji tausiah penuh, ngaji tahsin cuma 2 baris. Ngapa sih ngaji tahsin pada males banget? Lak-lakannya susah ya? Emang teman saya bilang gitu, susah bu kalau shot, lama banget shot, salah mulu gue, karena shot saya nggak bisa bikin bunderan di sini. Iya juga sih. Gue bilang kan gampang tajwid mah, ya kan? Bahkan bercandaan orang tajwid seru kalau yang namanya ta'arupan. Bang, cintamu harus seperti nun ketemu alif dong. Apa? Izhar, jelas. Cintanya jelas. Jangan cintanya kayak Ipa dong, kenapa? Samar-samar. Bang, dompet tarkik apa tafhim bang? Asik. Tarkik apa bunda? Tipis. Tafhim tebal. Dompet tarkik apa tafhim? Tafhim bagus. Bibir tafhim apa tarkik? Dompet isinya. Kamu sama dia seperti Idgo Mimi, rapat banget. Mim ketemu Mim, gitu dah. Baik, ada lagi satu lagi boleh pertanyaan? Ada lagi? Jadi gitu fitnah dajjal itu udah pasti ada dan sekarang sudah terjadi. Sekarang kita udah nggak tahu bagaimana bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
hanya dengan iman. Dan 40 hari. Saya pernah ngomong di sini, maaf ya, saya ulang lagi, maaf banget, bukan ngajarin, kita ngingetin aja. Sekarang tahun berapa Hijriah? Buat ngingetin aja. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1445. Taruhlah besok 2024 udah tahun 1446 Hijriah lah ya. Besok Februari udah Muharram soalnya. Oke, enggak dong, Muharram masih lama ya. Besok Maret, April tuh Mei, Idul Adha, Zulkaidah, Zulhijjah, Mei, Juni bulan Muharram. Bulan Juni besok udah tahun 1446 Hijriah. Hitung dengan waktu Nabi di Mekah 13 tahun. 10 tahun atau 13 tahun? 13 tahun di Mekah, iya benar. Jadi 14 berapa nih? 1459. 1446 waktu Nabi hijrah tambah 13 tahun Bunda, Ustazah, semuanya guru-guruku. Umat Nabi Muhammad dikasih waktu 1500 tahun saja di dunia ini. 1500 tahun, berarti 1459 ditambah berapa biar jadi 1500? 41 yang tadi kakak bilang bukan 40 hari tapi 40 tahun. Mulai tahun besok udah tinggal 41 tahun lagi. Bukan kiamat ya sayang. Umur umat Nabi Muhammad dikasih 1500 tahun. Maksudnya apa sih Bu Lulung? Begini, lihat jam di dinding itu. Jam kan begini nih ya. Ini gue jadi coret-coret itu ya. Dari mulai subuh sekarang jam berapa? Jam 4 ya. Dari mulai jam 4 sampai jam 12 itu, dari mulai subuh sampai zuhur, yang membawa risalah agar orang menyembah Allah itu umat Yahudi. Bani Israel, nabinya Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Zakaria, Sulaiman, Yahya, Isa, itu nabi-nabi dari Israel. Bani Israel tuh berapa tahun dikasih waktu oleh Allah? Dari subuh sampai zuhur, kurang lebih 2000 tahun. Oke, catat ya, 2000 tahun. Itu umat Yahudi dikasih risalah biar ikutin kitab Taurat dan Zabur. Itu nabi, semuanya turun gonta-ganti nabi 2000 tahun. Oke, subuh sampai zuhur. Agak terserius nih kita. Dari zuhur sampai asar adalah Nasrani, maka dia dikasih waktu 1000 tahun. Dari zuhur sampai asar, taruh dari jam 12 sampai jam 3.30 ya. Itu Nasrani, Nabi Isa alaihis salam. Nah dari asar sampai maghrib, dari jam 3:30 sampai jam 6:30 adalah umat muslimin, hanya dikasih waktu tadinya 1000 tahun. Tapi Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah, ya Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi ya Allah. Maka Allah kasih kita 1500 tahun. Tadi kita udah hitung 1459 Hijriah ya. Satu tahun lagi. Insya Allah dengan kita, tanpa kita Islam pasti jaya. Makanya kita harus belajar lagi nih agama kita ini. Ngaji dan ngaji. Kita perlu ngaji karena tubuh kita butuh asupan gizi. Asik. Oke, baik kita tutup aja ya Bu, udah jam 11 ya. Gak ada yang nanya lagi kan? Terima kasih kepada teman-teman semua, yuk kita baca doa. Nanti saya bagiin kita baca ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya bukan ngajarin, kita di sini belajar bareng. Terima kasih kepada Majelis Taklim Fatihah Husna. Semoga hari ini semakin berkah. Semoga hari ini semakin kita bahagia. Sekali lagi kita minta sama Allah, kita juga masih banyak dosa ya Allah. Sholat masih terlambat, sedekah masih suka nyebut ya Allah. Sholat masih sering telat ya Allah. Syahadat sering batal, karena apa? Karena kita kadang-kadang berbuat musyrik ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami masih salah dengan orang tua kami, salah dengan pasangan kami, salah dengan anak-anak, bahkan salah dengan teman-teman ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah
Allahumma ya qadiyal hajat. Semuanya. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya al-muskilat. Allahumma ya Allahumma ya safiyal amrod. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma Ya Allah, ya Rabbi, zat yang memenuhi kebutuhan, penuhilah kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, zat yang meninggikan derajat, angkatlah derajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, zat yang mengabulkan doa-doa, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, zat yang menguraikan segala masalah, selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, zat yang menolak berbagai malapetaka, jauhkan kami dari malapetaka ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, zat yang menyembuhkan berbagai penyakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, zat yang mencukupi segala keinginan, cukupi kebutuhan dan keinginan kami ya Allah. Kami dan Majelis Taklim Fatihah Husna ya Allah, serta pengurus dan semua yang hadir di sini ya Allah, cukupi kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, yang maha penyayang di antara para penyayang, sayangilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Allahumma dafa'anal gola wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma baton min baladina khosso wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai macam bala, fitnah, ujian dan bencana ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Jauhkan kami dari tajamnya perselisihan di antara kami ya Allah. Jauhkan kami dari beratnya ujian dalam kehidupan ini ya Allah. Ujian yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Khususnya ujian di negeri kami Indonesia dan umumnya buldanil muslimina ammah, yaitu negeri muslimin yang lainnya. Negeri kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir. Anak itik main di sawah bila topik wal. Makan patin terima po ije, salah-salah kata maafin aje. Ambil cucian terima desi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mufi, Ibu Arim, Fatihah Husna, serta para pengurus, ustazah-ustazahku semuanya, serta dari Ibu Muslimat An-Nabawi, Ibu Kurnia, alhamdulillah semuanya ya. I love you full. Masya Allah, barakallah, Ustazah Lulung Mumtazah, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi muhasabah dan kita aplikasikan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, untuk minggu depan insya Allah kita kajian hari Selasa ya Bu ya. Hari Selasa di Masjid Kuba insya Allah dengan Ustadz Abi Maki jam 9 sampai jam 10.